Saudara, kota terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta, yakni Surabaya, menjadi salah satu fokus utama pemerintah Republik Indonesia dalam menekan laju persebaran COVID-19. Hal ini lantaran Surabaya memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi dan heterogen dari berbagai macam daerah layaknya DKI Jakarta. Lalu seperti apa kiat Pemkot Surabaya dalam menekan laju persebaran COVID-19 hingga berhasil keluar dari second wave atau gelombang kedua COVID-19? Simak liputan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman berikut ini. Persebaran COVID-19 di Surabaya sempat menjadi perhatian. Hal ini mengingat Surabaya mencatat kasus terkonfirmasi positif COVID cukup tinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Surabaya, kasus COVID-19 bulanan tertinggi di Surabaya pernah mencapai 3.447 kasus pada Agustus 2020, dengan status Surabaya pada saat itu berada di zona merah. Tercatat data dari Satgas COVID-19, puncak tertinggi COVID-19 di bulan Juli berada di tanggal 23 Juli dengan catatan kasus aktif COVID-19 sebanyak 11.689 kasus aktif dan total kumulatif kasus COVID-19 di Surabaya sebanyak 43.462 kasus. Selama bulan Juli 2021 pun, total jenazah yang dimakamkan secara protokol kesehatan di Makam Keputih Surabaya dan Babat Jerawat Surabaya mencapai 3.834 jenazah. Peningkatan kasus di gelombang kedua pun berdampak pada penuhnya semua bed occupancy rate (BOR) atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 se-Surabaya. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji kemudian mengambil langkah cepat penanganan persebaran COVID-19, termasuk melakukan tracing, testing di perbatasan seperti di pintu masuk jembatan Suramadu dan di ruang publik seperti pasar, membuka rumah sakit lapangan untuk perawatan cepat pasien COVID, dan gencar melakukan vaksinasi massal bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. Semua kerja keras dan upaya bersama Pemkot dan Forkopimda Surabaya tersebut akhirnya membuahkan hasil, baik dari sisi penurunan angka konfirmasi positif COVID-19 di Surabaya yang hanya 15 orang saja, dari total konfirmasi sembuh sebanyak 64.168 orang per tanggal 18 Oktober 2021 dari situs laman Lawan COVID-19 Surabaya, yang akhirnya juga turut berdampak pada penurunan status level PPKM di kota Surabaya dari level 3 menjadi level 1 PPKM. Alhamdulillah dengan Inmendagri yang tadi keluar itu kita level 1, maka tujuan kita hanya satu, menggerakkan ekonomi sudah mulai harus berputar, sehingga nanti mulai hari ini nanti kita sudah mulai merapatkan dengan PKK, kita merapatkan kegiatan dengan pariwisata, dengan kesenian, sehingga ada perbatasan, ada batas-batas jumlah yang hadir berapa, jumlah yang besok main piro, tapi ekonominya juga harus mulai bergerak. Menyosialisasi kepada warga Surabaya ini mengena semua, hampir dari mulai kampung kecil sampai perkotaan-perkotaan yang besar. Harapannya ya mungkin COVID ini segera berakhir ya, dan anak-anak yang sekolah, terus pengusaha-pengusaha juga bisa mulai membuka tokonya dengan dengan aman gitu, tidak ada rasa-rasa yang takut lagi gitu. Kendati berhasil menekan laju persebaran COVID-19 secara merata di wilayah kota Surabaya dan masuk ke dalam level 1 PPKM berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, namun pandangan pakar epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, Arif Harkono menegaskan, baik pemerintah maupun warga Surabaya harus tetap waspada dan jangan sampai acuh terhadap protokol kesehatan, mengingat COVID-19 saat ini masih dapat bermutasi dan menjadi ancaman jika diabaikan. Tapi juga perlu kita waspadai bahwa virus itu masih ada, jadi potensi untuk penularan, kemudian risiko kenaikan kasus itu juga masih ada, sehingga tetap beberapa upaya pengendalian dan pencegahan tetap perlu dilakukan. Dan juga perlu diwaspadai tentang border karena mutasi itu ada di luar dan ada kemungkinan dan ini yang kita cegah jangan sampai masuk ke Indonesia.